Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Sibang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama lagi ya mengenai unlock bootloader, manfaat unlock bootloader, dan kerugian unlock bootloader. Jadi harus paham dulu buat yang suka oprek sistem. Nah, pahami dulu pembahasan ini. Jadi seperti biasanya ya sobat-sobat semua, kita santai saja belajarnya, yang penting nyambung. Insya Allah akan saya terangkan mengenai unlock bootloader ini sesederhana mungkin dengan bahasa-bahasa yang insya Allah mudah dipahami. Siapkan kopi hitam dan perangkat pendukungnya ya sobat-sobat semua. Nah, untuk unlock bootloader, saya infokan kepada sobat-sobat semua. Untuk unlock bootloader, semua chipset MTK terserah, mau dari HP apapun itu brandnya, yang terpenting chipset MTK itu sudah ada tool yang benar-benar recommended tanpa harus menunggu waktu lama-lama tentunya kan. Ya mungkin kalau ada yang tidak support menggunakan tool yang akan Bang Teksir sertakan ini, mungkin itu sebagian besar tipe HP lama ya sobat-sobat semua. Cuma kalau dia sudah masuk new security, bebas dari brand apapun ya, dari Samsung ya, Xiaomi, Vivo, Oppo ya, Infinix, terserah, itu insya Allah bisa dieksekusi menggunakan tool ini. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap bagaimana eksekusinya ya sobat-sobat semua, di sini akan Bang Teksir beritahu tentunya. Jadi ini dipastikan bootloadernya belum terunlock ya. Biar tidak ada dusta di antara kita akan belajar untuk benar-benar transparan. Karena pada dasarnya konten YouTube itu yang masih transparan saja, yang nyinyir itu pasti selalu ada ya. Kita klik opsi developer ya. Nah ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Buka kunci OM, bootloader dibuka kuncinya ini. Kalau kita buka secara manual seperti ini, nah itu lihat notifnya. Apabila HP nanti di restart, ya dia balik lagi ke kunci lagi bootloadernya gitu. Cuma kalau menggunakan tool ya, itu tentu permanen ya, kalau nggak direlok lagi bootloadernya. Cuman kalau untuk di HP Oppo, Vivo ya, ataupun Infinix, intinya selain Xiaomi itu biasanya ada bug ya sobat-sobat semua. Nantilah biar tahu bugnya apa. Intinya ini HP benar-benar bootloadernya belum terunlock ya. Nah ini dari brand lain lagi, masih sama ya. Untuk chipsetnya masih sama. Ini Xiaomi. Nah kalau Xiaomi aman ya sobat-sobat semua, tanpa ada bug. Dalam arti peringatan ketika booting itu ada kalau selain Xiaomi. Nah, kita masuk ke setelan tambahan ya sobat-sobat semua. Lalu pilih opsi pengembang. Kita cek status Mi Unlock. Nah bisa dilihat, perhatikan baik-baik biar tidak ada dusta di antara kita. Semua HP yang akan Bang Teksir lakukan unlock bootloader secara instan ini memang benar-benar belum terunlock bootloadernya ya. Nah, kalau di Xiaomi gemboknya belum terbuka, berarti memang belum terunlock bootloadernya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya akan terangkan dulu beberapa manfaat UBL ya, atau unlock bootloader. Yang pertama, saya terangkan manfaatnya. Manfaat unlock bootloader tidak dibatasi oleh pengaturan default dari vendor lagi. Nah itu yang pertama. Jadi kita kalau sudah unlock bootloader itu bebas untuk masalah main system ya. Lalu yang kedua, manfaat unlock bootloader itu bisa melakukan root. Yang ketiga,
bisa pasang custom recovery seperti TWRP. Kalau belum terunlock bootloadernya ya ndak bisa, kecuali app lama. Lalu yang keempat, masih manfaat unlock bootloader, yaitu memodifikasi sistem Android seperti kernel. Nah itu. Nah, selanjutnya bisa memasang peningkatan fitur mod di luar dan konfigurasi bawaan vendor. Nah, itu manfaat dari UBL. Untuk Xiaomi sendiri, jika itu distributor, pahami baik-baik, jika itu distributor, biasanya ROM-nya kan abal-abal. ROM-nya abal-abal. Ketika kita unlock bootloader, kita bisa ganti ROM ke global dan tentunya sudah ada bahasa Indonesianya. Kalau global stable tentu ROM resminya ya dari pihak Xiaomi. Nah, rata-rata kalau untuk di Xiaomi itu unlock bootloader kebanyakan dilakukan untuk mengganti ROM abal-abal atau Cina ke ROM global. Nah, itu ya sobat-sobat semua, pahami ya. Jadi bagi sobat-sobat Techsir yang mungkin mempunyai HP Xiaomi yang abal-abal, ingin pindah ROM, nah ya wajib UBL dulu agar bisa diinstal ROM global. Kalau enggak ya stock recovery tentunya. Nah, itulah manfaat UBL, tidak dibatasi oleh pengaturan default dari vendor lagi. Jadi bebas kalau sudah UBL. Paham ya sobat-sobat semua. Lalu kerugiannya akan saya bahas juga ini. Kerugian UBL. Yang pertama, HP yang sudah di UBL itu rentan sekali terkena virus seperti malware, spyware ya, adware dan lain-lain. Itu rentan sekali karena apa? Sudah tidak ada proteksi lagi dari bawaan vendornya, gitu kan? Nah, yang kedua, kerugian UBL menghanguskan garansi. Kenapa? Karena sudah dijebol bootloadernya. Pahami? Jadi menghilangkan garansi UBL itu. Lalu yang ketiga, hardware rentan rusak. Kenapa? Bagi yang suka oprek sistem, custom setting hardware seperti melakukan overclock CPU, RAM dan lain-lain. Nah itu. Cuma kalau kita itu butuhnya unlock bootloader untuk ganti custom ROM ya seperti Xiaomi, ROM abal-abal ke ROM global, itu aman-aman saja ya sobat-sobat semua. Ya memang itu perlu gitu. Cuma kalau untuk urusan sudah oprek sistem, nah pahami dulu manfaat UBL dan kerugian UBL. Nah itu tadi ya sobat-sobat semua, sekelumit pembahasan masalah UBL, kerugian UBL dan manfaat UBL ya. Oke, dipastikan kedua HP ini belum terunlock bootloadernya. Sekarang kita akan eksekusi ya sobat-sobat semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby bersama channel Teknisi Musafir. Baiklah sobat-sobat semua. Nah, kita fokus ke layar PC kita masing-masing. Nah, di sini Bang Techsir sudah tampilkan untuk tool yang memang rekom sekali untuk masalah unlock bootloader di semua chipset MediaTek, terserah mau dari brand apapun. Jadi fiturnya itu bukan hanya sekedar unlock bootloader, tetapi bisa untuk relock bootloader lagi secara instan. Tentu dengan fitur yang sangat amazing ini ya, yang ditawarkan nggak gratis toolnya, nggak gratis. Karena memang sesuai dengan fitur yang diberikan oleh developer. Apalagi ini sudah termasuk tool papan atas, aktivasinya nggak ada yang unlimited. Karena memang developer dari tool ini itu sangat giat sekali ya sobat-sobat semua untuk melakukan upgrade di setiap fiturnya. Jadi selalu memberikan fitur-fitur yang terbaik untuk para membernya. Nah inilah toolnya ya sobat-sobat semua. Selain unlock tool, Hydra juga bisa. Next time akan Bang Techsir buktikan ya kepada sobat-sobat semua bahwa Hydra juga mantap jiwa membahana. Intinya setiap tool mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, untuk
yang pertama kita akan eksekusi dulu HP Xiaomi aja ya, Xiaomi dulu ya sobat-sobat semua. Kita matikan. Oke, sekarang kita fokus di unlock toolnya. Lalu kita siapkan juga USB. Kita klik di bagian MediaTek, lalu pilih tab. Di sini kan ada flash, meta. Nah, kita pilih MediaTek Universal. Nah, ini. Lalu kita fokus di bagian bawah sini, ada generik, ada spesial. Kita klik di bagian generik. Nah, perhatikan baik-baik ini. Permanen unlock bootloader. Kita klik saja ya sobat-sobat semua. Lalu kita colok HP-nya sambil tekan volume atas bawah ya. Lalu colok USB. Kalau sudah terdeteksi, lepas. Nah, perhatikan baik-baik cara kerjanya. Jika tool yang memang itu original, ya seperti itulah cara kerjanya. Nggak banyak step, one click done. Perhatikan baik-baik di sini. Reading, unlock data, unlocking bootloader, oke. Bisa dilihat, gembok sudah terbuka ya. Hanya dengan hitungan detik saja. Ya tentu nggak gratis ya sobat-sobat semua. Oke, untuk Xiaomi tadi ada lambang gembok sudah terbuka. Nanti kita akan buktikan bersama-sama apakah benar-benar terunlock bootloadernya ya sobat-sobat semua. Dan ini bisa untuk relock bootloader. Kalau sudah di unlock mau dikunci lagi ya, tinggal klik saja ini nih, relock bootloader ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tahap eksekusi yang kedua. Dari brand yang berbeda, kita klik permanen unlock bootloader. Kalau untuk brand Vivo nggak usah tekan apa-apa ya sobat-sobat semua, cukup colok saja USB, posisi HP dalam keadaan mati. Oh, ini belum dimatikan. Matikan dulu guys. Nah, kita cabut ya. Oke, kita ulangi ya sobat-sobat semua. Permanen unlock bootloader, kita klik. Lalu posisi HP dalam keadaan mati, kita langsung colok saja. Maka otomatis dia akan terdeteksi ya untuk driver. Dan lihat cara kerja tool kalau memang original. Unlock bootloader, oke. Ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Semua berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Tentu yang sudah Bang Teksir jelaskan. Nah, ini bisa dilihat kalau untuk di brand Vivo, Oppo, Infinix biasanya ada booknya dia di layar awal ini kalau di unlock bootloadernya. Tapi tidak masalah, itu aman jaya membahana. Red state ya sobat-sobat semua. Booknya itu ada notifikasi red state, tapi nggak apa-apa. Itu hanya notifikasi saja dari pihak vendornya. Oke, ini HP sudah berhasil kita eksekusi menggunakan tool yang tentunya tidak gratis bagi sobat-sobat teksir yang memang belum mampu untuk aktivasi, masih berat di budgetnya. Hubungi Bang Teksir ya. Bang Teksir akan bantu cuan dimanapun sobat-sobat teksir berada dengan USB only saja tentunya ya. Untuk kontak Bang Teksir ada di deskripsi. Oke, ini HP sudah hidup kembali tanpa menghapus data. Ingat ya, unlock bootloader menggunakan tool ini itu hebatnya tanpa menghapus data. Keren nggak? Sekarang kita akan buktikan ya. Baiklah sobat-sobat teksir, sekarang kita akan buktikan bersama-sama. Saya ulangi lagi, untuk menggunakan unlock tool ini UBL tanpa menghapus data ya. Kerennya di situ unlock tool. Jadi tanpa menghapus data. Kita cek dari Xiaomi dulu. Setelan ya. Masuk ke setelan tambahan. Lalu kita pilih opsi pengembang. Nah, di sini kita klik status Mi Unlock. Wow, amazing. Status Mi Unlock, perangkat telah dibuka. Unlock bootloader, berarti sudah terunlock bootloadernya.
Amazing bukan? Hanya hitungan detik saja. Sudah ndak zaman ribet-ribet nunggu pakai jam, pakai waktu. Sekarang kita buktikan lagi di Vivo ya. Di Vivo kita pilih pengaturan lainnya ya. Lalu kita pilih opsi developer. Nah, bisa dilihat permanen dia UPL. Tadi di awal ya, buka kunci OM-nya ini bisa kita klik. Ya, bisa kita klik. Nah, sekarang enggak bisa. Pemuat boot telah dibuka kuncinya. Nah, itu dipastikan sudah ter-unlock bootloadernya. Nah, jadi untuk sobat-sobat Techsir ya, yang memang ingin unlock bootloader ya, memang untuk di brand Oppo, Vivo ya, itu memang ada dia keterangannya di depan. Beda sama Xiaomi ya. Kita hidupkan ya, biar paham. Ketika kita hidupkan setelah unlock bootloader, nah ada notifikasi ya, red state ya. Tetapi aman, tidak masalah. Itu konsekuensinya untuk di brand Oppo, Vivo, Infinix. Nggak masalah tetapi. Nah, ini bisa dilihat aman jaya membahana. Nah, itu tadi step by step mengenai unlock bootloader, mengenai info tool-tool yang memang bisa digunakan dan tidak menjerumuskan. Tentu tidak gratis ya sobat-sobat semua. Jika yang mau aktivasi, monggo hubungi Bang Techsir. Jika yang berat belum bisa aktivasi ya via remote kepada Bang Techsir. Akan Bang Techsir bantu dimanapun sobat Techsir berada ya. Kita semuanya sudah transparan, sudah dijelaskan sedemikian rupa dari manfaat UBL dan kerugian UBL. Mungkin sobat-sobat Techsir sudah paham. Terus semangat untuk pemula, meskipun belum punya toolnya, minimal tahu dulu trik dan mengenai tool-tool yang memang rekom untuk pemula ya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Techsir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.